Semua demi nikel untuk menggerakkan mobil listrik. Katanya ini kemajuan. Tapi kemajuan untuk siapa? Salah satu hal yang ingin aku bahas adalah moral disengagement. Kita membenarkan yang nggak bisa dibenarkan. Ini demi pembangunan nasional. Cuma pulau kecil, yang lain kan masih ada. Negara lain juga lebih parah kok, masa kita nggak boleh untung? Dan dari sana, keserakahan tumbuh pelan-pelan. Sembunyi di balik rapat-rapat ber-AC, dibungkus jargon patriotisme. Apa yang awalnya cuma kompromi kecil soal etika lama-lama jadi hal biasa. Sampai akhirnya seluruh ekosistem dan budaya pun dikorbanin tanpa rasa malu. Ini bukan sekedar kegagalan kebijakan. It's a failure of conscience. Kegagalan hati nurani. Ironisnya, masyarakat Papua yang sekarang kita rugiin ini dulu justru penjaga surga ini. Raja Ampat bukan sekedar pulau. Ini peringatan. Kalau kita diem aja, apalagi yang kelompok serakah ini bakal rebut air kalian, tanah kalian, masa depan anak-anak kalian, kita masih punya pilihan. Bersuara sekarang, apa jelasin suatu hari nanti. Kenapa kita diem aja? Papua itu miskin bukan karena kami bodoh, bukan karena kami malas. Papua itu miskin karena kalian miskinkan kami. Kalian datang atas nama pembangunan, tapi yang kami lihat, tanah kami diambil, gunung kami dilubangi, laut kami dicemari, dan suara kami dibungkam. Kamu sebut kami bagian dari NKRI, tapi kenapa kami selalu diberlakukan seperti bukan siapa-siapa? Kamu isap emas kami, kamu angkut kayu kami, kamu anggap hutan kami kosong, padahal itu rumah roh nenek moyang kami. Kami tidak butuh belas kasihanmu, kami butuh keadilan. Di mana keadilanmu? Papua yang kalian bilang bagian dari Indonesia, bagi kami adalah tanah luka. Luka yang belum kering sejak kalian rebut kemerdekaan kami. Kami hidup lara di negeri leluhur kami sendiri. Tapi dengar baik-baik, kami belum mati. Dan kami tidak akan diam. Karena satu hari nanti, suara dari tanah ini akan bergema lebih keras dari suara peluru. Kami akan bangkit bukan untuk minta dikasihani, tapi untuk menuntut yang seharusnya sudah jadi milik kami, harga diri dan keadilan. Ini bukan hanya tentang Papua, ini tentang siapa yang berani berdiri di sisi yang benar, karena tanah ini tidak pernah kosong. Iya guys, balik lagi tentunya sama Uki Kevin. Nah, ini ada info terbaru lagi ya tentang Cinta Laura kenapa jadi aneh begini. Terima kasih Bapak Ganjar, pahlawan Raja Ampat di media. Waduh, kenapa nih? Seperti apa beritanya? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Buat kalian yang baru mampir, nih jangan lupa ya subscribe Uki Kevin supaya nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys. Dan kita lihat beritanya dari Cinta Laura. Kenapa nih? Sangat kecewa sekali dengan postingan terbaru Cinta Laura yang menebarkan gambar hoax di media tentang Raja Ampat. Kok bisa seorang Cinta Laura gampang tertipu dengan foto-foto editan begitu, video-video editan begitu ya? Yang lebih disayangkan lagi adalah Cinta Laura itu Bentar nih, malu sih harusnya Kak Cinta Laura. Lebih bagus dihapus aja postingannya Kak, daripada ikut nyebarin berita hoax yang bisa membuat keributan lagi di masyarakat katanya. upload video terbaru tentang kehancuran Raja Ampat itu setelah ada info resmi dari pemerintah kalau izin tambang di Papua itu sudah dicabut izinnya sama Bapak Prabowo. Masyarakat lagi bersyukur, masyarakat lagi senang-senangnya, situasi lagi kondusif. Tapi Cinta Laura malah menyebarkan berita hoax terbaru yang mengajak masyarakat untuk menyebarkan opini lagi. Kok bisa? Harusnya kakak Cinta Laura itu bikin video yang begini. Halo guys, ayo kita berlibur ke Raja Ampat. Video tentang Raja Ampat yang hancur lebur itu adalah hoax semua. Harusnya kakak Cinta Laura bikin video begitu, bukan malah menjelekkan keadaan Raja Ampat. Kenapa tidak sportif seperti Bapak Ganjar? Ketika lagi gencar-gencarnya dengan video Raja Ampat yang hancur, video Raja Ampat yang dikeruk, Bapak Ganjar dengan jiwa kesetrianya, Bapak Ganjar turun langsung ke Raja Ampat. Beliau memvideokan keadaan situasi Raja Ampat yang lagi bagus, yang lagi utuh, belum disentuh apapun, yang masih bagus. Kenapa Cinta Laura tidak ikut seperti Bapak Ganjar? Jiwa kesetrianya. Ya, walaupun di postingan beliau Bapak Ganjar masih keterangannya bilang begini, alam seindah ini sayang kalau dirusak hanya karena alasan eksploitasi demi negara, entah apalah itu. Padahal Bapak Ganjar sendiri tahu siapapun yang jadi presidennya waktu itu, operasi tambang itu tetap berjalan. Secara tidak langsung Bapak Ganjar mengajarkan bahwa Raja Ampat itu masih sangat utuh, masih sangat alami, belum digaruk seperti di video-video editan. Jadi
Untuk Bapak Ganjar, mantap 100 jempol. Terima kasih sudah membantu pemerintah untuk menjelaskan di media bahwa gambar-gambar di media yang beredar tentang Raja Ampat itu adalah hasil editan AI. Terima kasih Bapak Ganjar, terbaik. Ya, walaupun di komentarnya Bapak Ganjar itu masih ada yang komen bilang begini, ah Bapak Ganjar ini cari kesempatan lah, tapi tidak apa-apa lah. Tujuan Bapak Ganjar itu sudah bagus kok ya. Saya kalau ditanya, Bang Adi pilih Pak Ganjar atau pilih Cinta Laura? Kalau untuk saat ini sih, kalau dari Budi, saya pilih Davina Karamoy. Ini kan Raja Ampat ya? Iya. Kayaknya emang sengaja diobrak-abrik sama satu raja ini. Benar-benar satu raja. Siapa tuh satu raja guys ya? Berani. Sepertinya menyindir seseorang. Siapakah? Apakah ada yang bilang? Aku lihat komentar dari para netizen. Katanya satu raja ini adalah Raja Jawa. Ya kalian bisa tahu lah. Inisial dari M ya. Inisial M ya. Ada editor, gue yakin kok yang ditayangin yang tadi. Masak ini kan jauh dari tempat wisata kan jauh. Salahnya bukan di saya, ya yang ngasih izin siapa? Masih. Truk mah. Kamu beli sama siapa? Saya tanya. Bahwa semua ini saya lakukan untuk kebaikan rakyat. Asik. Bohong, tentu saja bohong. Waduh. Untuk kakak Cinta Nih, Laura ada lagi mas-mas yang tadi ya. Cinta Laura sesat. Pendukungnya ikut sesat Raja Ampat katanya. Waduh. dan pengikutnya yang batu itu, yang keras kepala itu, ini video khusus untuk kalian yang kenapa orang-orang atau saya sendiri banyak yang bilang postingan kakak Cinta Laura itu salah, sudah salah, menyesatkan pula. Mana pendukungnya sesat lagi. Waduh. Komentar, asal komentar tidak tahu apa yang di komentar. Orang-orang lain termasuk saya juga bersuara, saya Raja Ampat untuk melindungi Raja Ampat. Tapi kenapa saya bisa bilang postingan kakak Cinta Laura itu salah? Karena kakak Cinta Laura itu mengupload berita tentang kehancuran Raja Ampat itu 2 hari setelah ada info resmi dari pemerintah. Kalau tempat tambang di Papua itu yang mengancam bisa merusak ekosistem di kawasan Geopark sana tuh sudah dicabut izinnya sama Presiden Prabowo sama pemerintah. 2 hari itu sudah jauh, sudah infonya sudah resmi itu dari pemerintah. Masyarakat lagi kondusif, lagi suasananya lagi tenang-tenang, lagi senang-senang, lagi berterima kasih karena Bapak Prabowo cepat menindaklanjuti, cepat mendengar aspirasi rakyat, aduan rakyat. Tapi kenapa kakak Cinta Laura malah bikin gaduh lagi lewat postingannya? Seolah-olah Raja Ampat sekarang lagi hancur. Telat bersuara kakak Cinta Laura, telat waktunya. Saya juga tidak tahu kenapa. Entah editornya kakak Cinta Laura yang kelamaan edit sampai masalah sudah selesai baru upload, atau memang kakak Cinta Laura yang tidak update berita. Apalagi kakak Cinta Laura bersuara supaya PT di Pulau Gang sana tuh di Raja Ampat ditutup. Kenapa kakak Cinta Laura mau semua tambang ditutup? Tambang di Pulau Gak itu yang tidak dicabut izinnya sama pemerintah masih beroperasi karena dia sudah memenuhi syarat untuk beroperasi. Sudah ditinjau untuk efek lingkungannya, untuk kawasan geopark di sana tuh udah ditinjau semua, sudah bisa dicegah untuk sistem kerusakannya. Kenapa tambang yang memenuhi syarat untuk beroperasi harus ditutup semua? Itu sama saja dengan kakak Cinta Laura membunuh perekonomian di sana. Bersuara boleh, tapi jangan sampai bunuh ekonomi di sana. Untuk tambang yang di Pulau Gak itu udah dijamin sama pemerintah dan pemerintah daerah sana juga bahwa itu aman dari kawasan geopark karena jaraknya itu jauh, sekitar 42 km. Semua tambang memang merusak lingkungan, tidak ada tambang yang tidak merusak lingkungan. Tapi selagi penanganan limbahnya sesuai aturan, pasca pertambangannya sesuai aturan, itu normal-normal saja, tidak ada masalah. Pemerintah sudah menjamin itu. Tidak mungkin juga Bapak Prabowo mau menghancurkan geopark yang indah itu, pariwisata yang indah itu. Tidak mungkin. Pemerintah daerah juga sana sudah menyetujui. Makanya itu tambang masih beroperasi sampai sekarang. Karena ada efek positifnya juga. Orang-orang di sana bisa bekerja, bisa dapat pemasukan juga. Negara juga dapat pemasukan, daerah juga dapat pemasukan. Nanti kalau semua tambangnya ditutup, sumber daya alamnya tidak dipakai, kalian teriak lagi, percuma kita punya sumber daya alam, tapi tidak dimanfaatkan. Tai. Telah dimanfaatkan, nanti kalian teriak lagi, ah percuma, hanya koruptor-koruptor yang memakan itu semua, masyarakat cuma dapat sengsaranya aja. Itulah yang mau dibersihkan sama Bapak Prabowo sekarang, membersihkan koruptor-koruptor itu. Jadi kalian dukung kebijakan Bapak Prabowo. Kalian kalau tidak suka Bapak Prabowo, tapi sedikit tidaknya untuk kebijakannya yang baik untuk Indonesia, membersihkan para koruptor dan membuat Indonesia maju, kalian dukunglah Lapet. Jangan hanya karena kalian benci Bapak Prabowo, mungkin karena satu dan lain hal, kalian malah tutup mata untuk hal-hal baik yang Bapak Prabowo sudah lakukan. Hal luar biasa yang Bapak Prabowo lakukan untuk negeri tercinta ini. Lawannya Bapak Prabowo sekarang itu mafia-mafia besar, koruptor-koruptor besar, bahkan yang punya backingan gede. Bapak Prabowo lagi berjuang untuk membereskan mereka.
Kalau bukan kita masyarakat yang dukung, siapa lagi? Apakah Bapak Prabowo dan Gibran itu manusia sempurna? Tidak, mereka juga bukan manusia yang sempurna. Tapi mereka lagi berusaha melakukan yang terbaik untuk negeri ini dan banyak tantangannya. Saya pun kalau ditanya, Bang Adi pilih Bapak Prabowo atau Gibran? Kalau saya pribadi pun secara body, saya tetap pilih Davina Karamoy. Makanya itu dibilang kenapa postingan Kakak Cinta Laura itu salah, karena dia mengupload berita hoax, meminta untuk menutup tambang yang sudah layak beroperasi. Kakak Cinta Laura bersuara saja, tapi efek dari Kakak Cinta Laura bersuara itu bisa membunuh ekonomi di sana. Kalau tambang di sana ditutup semua, efek buruknya dari postingan Kakak Cinta Laura apa? Lihat dari komentar-komentar video Kakak itu, banyak pendukung-pendukung Kakak tuh yang otaknya batu, nggak ngerti, ngasal komen tidak jelas, sebarkan sana sini lagi kerebutan. Makanya besok-besok Kakak Cinta Laura suruh editornya Kakak Cinta Laura itu kalau edit jangan kelamaan ya, biar masalah sudah selesai kau baru upload. Nah, gimana guys menurut kalian guys? Mana pendukungnya pada keras-keras pula? Jangan dikasih berita yang benar, berita fakta agar tidak termakan hoax. Malah dikata tidak tuh buzzer. Kan ngawur kalian, giliran berita yang hoax, yang nggak jelas, yang fitnah dibela-belain katanya. Kocak kan seperti itu guys. Nah, menurut kalian mana? Tulis kalau komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.